Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan pelajaran. Saya ingin menyapa peserta didik dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, ya alhamdulillah kalau sehat semua. Untuk Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan materi kita. Walaupun kita dalam keadaan loyo, kita harus tetap semangat mencari ilmu ya, karena itu salah satu jihad sebenarnya. Nah, jadi jadi saya tak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan yang namanya ketiga ya. Jadi keselamatan, kesehatan, bukan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi untuk kita kan mau praktek nanti tentang tata tertib kebersihan kalian. Nah, silakan lihat di kiri kanan bawah kalian ada ndak lagi sampah yang berserakan, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Tidak ada ya? Oke. Tanah air beta pusaka abadi. Setelah kita bernyanyi, saya ingin memotivasi tentang pembelajaran teknologi alat dan mesin laboratorium. Sekarang alat dan mesin laboratorium. Nah, kita akan membahas yang namanya mikroskop lebih jauh lagi. Nah, fungsi dari mikroskop itu sendiri, kenapa kita harus mengetahui dan mempelajari supaya kita tahu aktivitas yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, ya. Seperti bakteri, bisa enggak kita lihat bakteri dengan kasat mata? Bisa toh? Nah, caranya berkembang biak seperti amoeba kan enggak kita tahu. Nah, dengan adanya mikroskop kita bisa tahu sistem penyebarannya, perkembangbiakannya. Seperti kemarin corona kan kita sudah. Nah, untuk itu saya akan melakukan pretest di sini. Jadi kita akan melakukan pretest menggunakan quizzes. Nah, linknya nanti akan saya bagikan dan kodenya tentang mikroskop. Jadi apa hubungan antara mikroskop dengan neraca analitik? Jadi yang satu untuk menimbang, yang satu untuk meneliti, tapi sama-sama alat. Selanjutnya saya akan mengabsensi para peserta didik. Fitra ada, takdir ada. Pembelajaran kalian itu harus mampu menjelaskan sejarahnya dulu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus membahas tentang sejarah mikroskop, kenapa bisa ditemukan, awalnya seperti apa sehingga ada namanya mikroskop. Kedua itu mampu menguraikan bagian-bagiannya, bagian apa ini dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan menciptakan peta konsep alat-alat optik. Misalnya kalau mata, saya akan membagi bahan ajar. Seperti yang lalu, saya akan membagikan bahan ajar lagi. Bahan ajarnya yang kemarin ada situ? Ya, maksud saya jangan sampai hilang. Tuliskan namanya di sini, tuliskan namanya. Satu bahan ajar. Ini takdir, ini Fitra. Bahan ajar yang saya bagikan. Silakan Fitra baca, nanti saya tanya satu persatu. Nah, silakan gali informasi yang ada di dalamnya tentang sejarah mikroskop. Pengertian mikroskop adalah alat penelitian Lihat ini. Ya, ini tentang sejarah penemuan mikroskop. Wah, di sini bukan ada dua mikroskop, yaitu mikroskop
yang kalau satu itu namanya mikroskop monokuler, kalau yang dua itu namanya binokuler. Karena jadi kalau B itu berarti dua, kalau satu berarti monokuler. Nah, nanti kita amati perbedaan antara kedua ini. Apa yang membedakan antara kedua benda ini, yang dari monokuler dan binokuler, ya apa? Yang pertama itu lensa okuler. Nah, ini memiliki colokan ya, karena dia tidak sumber listrik itu cahayanya, berarti ada lampu di sini. Ada saklarnya. Ya, dia memanfaatkan cahaya dari cahaya matahari ya, dari cahaya sana, berarti ada cerminnya yang memantulkan terus ke lensa objektif, terus naik ke lensa okuler. Itu kenapa nanti mau dipakai manfaat? Untuk meneliti kita gunakan preparat ini, preparat jadi di sini. Nah, ada akar monokotil jagung, akar dikotil kacang tanah, atau kalau kita membuat sendiri, kita bisa ambil preparat yang kita ambil itu kita cubit saja bawang merah, baru kita taruh baru kita teliti itu. Seiring berjalannya waktu itu ditemukan oleh siapa itu? Galileo ya. Nah, tetapi itu belum sempurna, masih dalam besar sekali itu benda. Nah, setelah berjalannya waktu itu dimulai pada abad ke-13 sampai ke abad 16 itu mikroskop mulai berkembang. Dimulai dari kacamata yang Belanda, yaitu Hans Janssen dan Hans Lippershey. Itu tercatat sebagai orang pertama yang mengembangkan konsep alat yang majemuk. Setelah itu lanjut lagi abad ke-16 masuk pada Anton van Leeuwenhoek. Nah, dia itu memoles lagi mikroskop yang bentuknya besar itu menjadi lebih kecil lagi. Nah, hingga akhirnya sampailah pada 100 tahun. seperti ini dan selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan untuk kalian. Kira-kira apa pemecahan masalah ketika ini tidak dapat dilihat? Silakan satu dulu, kemarin dulu. Fitra, siapakah? Kalau ke dalam itu bagaimana caranya supaya bisa dilihat? Karena kan tadi gelap. Coba lihat, gelap toh? Kabur. Bagaimana caranya supaya bisa? Nah, saya akan menyerahkan LKPD satu-satu lagi. Ini satu-satu langsung dijawab dan berikan saya. Silakan lihat video yang saya tampilkan. Teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian mikroskop dimulai dari atas. Yang pertama di sini ada dua lensa okuler. Ini ada layer. Ini revolver. Ini ada mikroskop, ini ada difus. Lalu yang kita sebut lensa ini namanya revolver. Terus kemudian ini ada lensa ada lensa preparat. Kemudian ini yang bawahnya ada diafragma. Mana diafragmanya? Bukan, salah lagi. Ada dua lensa okuler. Jadi ini namanya lensa okuler. Kemudian lanjut ke bawah itu revolver. Itu yang satunya makin dekat ke bawah ya kayak. Nanti yang paling lensa okuler. Lensa okuler ini Bukan lensa. objektif. Iya, Pak. Dan ini satu. Ya itu saya bilang kalau mau di sini pasang sini preparat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bina Pak, kecil. Ada sebelah. Kasihnya, ya, cerminnya, ya.
Yang mana lagi? Nya. Ya, tabungnya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa apa namanya ini? Bisa kuliah. Ah, betul. Apa lagi? Ini bagian-bagian. Ini pemutaran halus. Keras. Ah, betul. Ini pemutaran halus. Ah, Cerminnya. mana lagi? Ini Ini lensa objektifnya. Ya, betul. Ini penjepitnya. Ini meja apa tadi lagi? Preparatnya. Ya, meja preparat. Ini apa tadi lagi nih? Di sini ada foto konsep ya. Jadi kalau mata itu dibedakan menjadi emetropi, miopi, hipermetropi, presbopi, astigmatisma. Kalau kacamata itu terdiri atas lensa cekung, lensa cembung, itu kamera sama lup. Ada tahu lup? Apa itu lup? Terus mikroskop. Nah, ini kita bahas. Di sini mikroskop itu memiliki panjang dan perbesaran. Nah, kemudian teropong. Pernah teropong toh? Ah, teropong bias dan teropong pantul. Ya. Mikroskop adalah suatu alat yang bisa melihat atau dan meneliti objek kecil yang tak kasat mata. Ya, betul. Saya akan mempresentasikan Ya, betul. Ya. mikroskop ini. Nah, ini lensa okulernya untuk meneliti benda yang tak kasat mata menjadi terlihat. Ya. Macam ini. Itu cumi. Ya, misalnya seandainya kalau kita seperti tadi tidak menemukan gambar, apa yang pertama kita lakukan? Yang menemukan gambar objek seperti ini kita pasang di apa ini? Ini contoh kita ambil tadi, mana tadi itu? Monokotil ya, monokotil. Bagaimana caranya itu supaya Putar. nah. Ya, pertama itu diarahkan dulu ya ke sumber cahaya ya. Nah, baru cat tuh cahayanya. Nah, sambil lihat baru setel cerminnya. Ya udah kita nih. Hah? Nah, jadi begitu ya, Di. Apa? Coba jelaskan ya, apa dari? Ini kita putar ke cahaya matahari dan kita setel cerminnya. Oh, begitu ya. Baru kalau sudah dapat bisa diganti perbesaran berapa ini? Apa namanya ini? Mikroskop apa namanya itu? Sesuai tadi yang kita lihat di bahan ajar. Monokuler, binokuler, binokuler, dan elektron. Ya, kalau mikroskop monokuler ya saya ini secara sederhana, apa perbedaan antara mikroskop monokuler dan binokuler? Nah, Yang pertama itu yang bisa dilihat dari lensa okulernya ada dua. Kalau lensa okulernya dua berarti itu mikroskop. Binokuler. Nah, Nah, sedangkan kalau monokuler itu cuma satu lensa. begitu ya. Jadi kalau perbedaan antara mikroskop cahaya, kan itu cahaya itu terdiri dari tiga ya, jadi mono, bino, dan trino. Nah, itu termasuk mikroskop cahaya. Nah, kalau elektron beda lagi. Nah, perbedaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron apa, Dewi? Ada enggak yang bisa bantu saya untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Nah, tentang mikroskop. Siapa bisa kasih kesimpulannya bahwa mikroskop adalah alat yang digunakan laboran untuk melihat dan meneliti benda seperti apalagi jaringan hewan ya. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum kita pahami ya. Coba Takdir atau Fitra mau apa materi yang tidak diketahui sampai meminta bantuan dari temannya? Apa yang belum dipahami di sini? Yang ini Pak. Apanya? Kenapa itu? Revolver apa? Kenapanya?
Revolver fungsinya untuk memutar lensa. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau ini sudah sejajar dengan benda yang akan diteliti? Lensa objektifnya. Bunyi kalau Ah, begini. betul, oke, duduk. Depan dulu. Oke, saya akan membagikan LKPD lagi. Ini untuk dikerja. Di rumah. Tidak. Sekolah. Nah, kesimpulannya bahwa mikroskop itu dulu bahwa mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, benda-benda yang diamati seperti jaringan sel, jaringan tumbuhan dan lain sebagainya untuk mengetahui juga seperti virus perkembangannya toh. Nah, itulah itu betul. Jadi setelah itu saya sudah melakukan pretest, saya akan melakukan post test lagi ya di quizzes. Jadi sejauh mana tingkat itu kan tadi pretest itu sejauh mana untuk mengetahui tingkat pemain kalian. Sekarang post testnya di quizzes. Jadi untuk hari ini cukup ya. Jadi Tadi yang itu proses Pak. nanti setelah ini saya tutup dulu ini di sini. Jadi saya ucapkan, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.